Mohon maaf sobat, saya harus katakan di depan ini saja bau tak sedap masih tercium. Kita langsung masuk. Betulkah ini bercak darah yang sempat disentuh oleh anak dari korban? Kami dengar juga orang tuanya masuk ya, ketika dia mengunjungi anaknya dan menemukan bahwa sudah tidak bernyawa lagi korban di sini. Bukan kelihatan Mega yang lagi cantiknya, bukan kelihatan Mega yang lagi bagusnya, bukan. Di mata saya kelihatan jasad Meganya itu. Hukuman apa yang paling pantas diganjarkan kepada pelaku? Kalau memungkinkan hukuman mati. Kita geser dikit. Kurang maju, biar untuk tersangka. Nah, udah. Inilah Nando, seorang suami yang tega membunuh dengan keji Mega Suryani Dewi, istrinya, di dalam sebuah kontrakan di Jalan Cikadokan, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Saat pembunuhan terjadi, dua anaknya berada di dalam rumah sedang tertidur pulas. Entah apa yang merasuki Nando. Malam itu sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Nando melakukan pembunuhan sadis. Istrinya Mega yang telah dinikahinya selama 4 tahun digorok menggunakan pisau dapur. Usai membunuh, Nando membersihkan jasad istrinya menggunakan baju anaknya dan memandikannya hingga bersih. Selanjutnya ditemani orang tua, Nando menyerahkan diri ke kantor polisi. Untuk mengkaji lebih dalam kasus pembunuhan sadis ini, saya Abraham Silaban mendatangi lokasi kejadian. Sobat, saya Abraham Silaban, saya bersama-sama dengan Kantreskrim Polsek Cikarang Barat, AKP Said Hasan, yang akan jelaskan kepada kita detail perkara, kronologi, secara rinci tentu saja mengenai peristiwa yang mencengangkan. Meninggalnya, tepatnya dibunuhnya Mega oleh suaminya Nando. Gitu ya, Pak Kanit ya. Kita boleh langsung lihat TKP, Pak Kanit. Pak Hasan, berkenan kalau kita melihat langsung? Ya, kita langsung. Ya. Sobat, ini untuk pertama kali kita akan melihat langsung tempat kejadian perkara. Ini peristiwa tentu saja yang mengejutkan banyak pihak, di mana suami membunuh istrinya, suami yang bernama Nando membunuh Mega Suryani Dewi. Dan di TKP ada 2 anak dari korban maupun pelaku. Ya. Sobat, kita langsung masuk. Mohon maaf sobat, saya harus katakan di depan ini saja bau tak sedap masih tercium. Kita langsung masuk. Jadi balik lagi Pak Hasan, bisa dijelaskan kepada kami, yang tinggal di rumah ini berarti 4 orang ya? 4 orang. Ada Tersangka yang bernama korban, Nando. Ada istrinya Mega Suryani Dewi ya? Suryani Dewi. Dan juga ada 2 orang anaknya, 3 tahun dan hampir 1 tahun. 1 tahun. Bisa jelaskan kepada kami kronologi itu ketika kekerasan dilakukan dan pada akhirnya berujung pembunuhan seperti apa ya? Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis malam 7 September 2023 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Oke. Sebelum terjadi aksi pembunuhan tersebut, di sini tersangka dan korban sempat
terjadi cekcok dan beradu mulut. Saat itu tersangka sempat menampar korban sebanyak 1 kali ke pipi kirinya, lalu mencekik leher korban menggunakan tangan kiri, lalu membawa korban ke arah dapur, menyeret korban ke arah dapur. Ke sini ya, Ya. Kapolres ya. Maaf. Ya. Dan disinilah terjadi aksi pembunuhan tersebut. Mohon maaf, kita nggak bisa terlalu ke dalam ya. Jadi di sini kebetulan posisi pisau dapur saat itu ada di pojok sana, di dekat sana. Kemudian pisau itulah yang kebetulan digunakan oleh tersangka langsung secara spontan untuk menghabisi nyawa korban. Spontan. Spontan. Ini tidak direncanakan sama sekali. Tidak. Begitu keji, Pak Hasan, Anda menyatakan ini tidak direncanakan sama sekali. Ya, ini sangat spontan karena saat itu tersangka tersulut emosi ya, karena murni motifnya karena sakit hati dipicu oleh faktor ekonomi keributannya. Keributannya oleh faktor ekonomi. Betul. Oke, jadi dirasa bahwa suami tidak memenuhi ekspektasi atau seperti apa? Lebih kurang seperti itu karena perbedaan penghasilan. Jadi pada saat peristiwa pembunuhan tersebut kita bisa lihat di sini ada sekat. Ini ada sekat ya? Sekat Coba lemari. sini. Dan lemari inilah yang digunakan menjadi pembatas antara tempat istirahat antara korban dan tersangka di sini. Oke. Dan tempat istirahat kedua anaknya di sini. Ini kita bisa lihat ada kasurnya kedua anaknya. Coba sebentar. Ayo kita lihat. Ini dia. Oke. Di sini ya. Di sini. Posisinya ini sebelumnya ini ada di bawah. Jadi disinilah tempat kedua anaknya tersebut istirahat. Posisinya kasur ini ada di bawah dan kedua anaknya tertidur pulas di sini. Dan jadi di sini ada pembatas lemari tempat mereka beristirahat. Nah, saat aksi keributan Anaknya sedang berada di sini. Betul, sedang tertidur dan mereka ribut di bagian sini. Oke. Jadi informasi yang disebutkan bahwa mohon maaf ya, aksi melukai leher dari almarhumah itu dilakukan di depan buah hatinya itu tidak benar sama sekali. Tidak benar. Tidak benar ya. Karena kebetulan posisi dan bentuk kontrakannya cukup kecil, mohon maaf. Jadi analoginya mungkin kedua anaknya berada posisi memang di dalam kontrakan, sama-sama dalam kontrakan. Oke. Kata kita lihat juga di sini sobat, ini masih berantakan ya. Ini kita lihat nih. Memang ada bantal dan kemudian juga ya kita bisa lihat lah di sini sobat. Sini ini properti dari korban ya. Betul, korban dan tersangka tempat mereka istirahat. Oke. Di sini bau tak sedap masih terasa, tapi dengan kondisi di sini saya bisa lihat nih sobat, ini masih ada bercak darah ya, bercak darah yang ada di sini. Dan betulkah ini bercak darah yang sempat disentuh oleh anak dari korban? Betul. Hasan. Sesaat beberapa jam setelah kejadian, setelah jasad korban dimandikan oleh tersangka, lalu setelah bersih, lalu jasad korban dibawa oleh tersangka, ditidurkan di sini. Setelah jasad korban ditiduri, ditutupi oleh handuk berwarna hijau. Di situ ada jeda beberapa jam saat tersangka bingung harus apa setelah itu. Disitulah anaknya terbangun dan kebetulan ada sisa darah yang belum sempat dibersihkan oleh tersangka. Itulah yang dipakai oleh anaknya. Oke. Mengenai pelaku yang sempat pergi dan kemudian korban sempat ditaruh di sini dan dimandikan, kami dengar sesaat setelah korban dipastikan meninggal dunia, dibawa ke dalam lalu dimandikan, dibersihkan, sangat bersih. Setelah bersih lalu jasad korban ditiduri di sini dan langsung diselimuti menggunakan selimut berwarna hijau. Kami dapat informasi juga bahwa pelaku membersihkan darah dari korban menggunakan baju anaknya. Menggunakan baju anak yang kebetulan sudah tidak dipakai lagi. Oke. Dan itu yang digunakan untuk melap itu. Betul. Oke. Dan kemudian di sinilah kemudian dibaringkan. Betul. Di sini sempat dibaringkan korban ditutupi selimut. Tutupi selimut. Oke. Begitu ditutupi selimut, Pak Kanit, Pak Hasan, kami dengar juga orang tuanya masuk ya. Ketika dia mengunjungi anaknya dan menemukan bahwa sudah tidak bernyawa lagi korban di sini. Betul. Saat itu setelah anaknya dititipkan, itu ada jeda sekitar 1 hari 4 jam sebelum kejadian tersebut dilaporkan dan kami ketahui di Polsek Cikarang Barat. Setelah dititipkan anaknya di rumah kedua mertuanya, lalu pelaku kebingungan dan kembali ke rumah orang tua kandungnya. Dan disitulah pelaku sempat ada jeda waktu untuk bercerita kepada kedua orang tuanya dan memutuskan untuk
menyerahkan diri ke Mako Polsek Cikarang Barat. Oke, jadi dia menyerahkan diri setelah ditemukan bahwa ada Betul. korban di sini. Saat itu mertuanya curiga, kenapa sudah sampai hampir 1 hari anaknya tidak diambil kembali oleh pelaku. Disitulah kebetulan ibu dari korban langsung datang ke sini dan mengambil kunci kontrakan dan dibuka, dan disitulah ibu korban lihat menemukan sesaat bersamaan dan kami datang ke TKP. Oke, kita bergeser ke sini, Pak Hasan. Kami ingin tahu kemudian tindak kekerasan disebutkan sudah terjadi berkali-kali. Bahkan kami dengar juga warga ini sudah mulai terganggu, terusik. Kami juga mendengar korban sempat melaporkan adanya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh tersangka. Mengapa tak lantas ini ditindaklanjuti? Oke, sebelumnya saya klarifikasi dulu tentang tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh pelaku. Isu beredar pertama adalah terkait korban sedang hamil. Saat itu terjadi KDRT. Untuk dicatat dan diketahui bersama bahwa mereka itu cekcok dan ribut itu sangat sering. Gitu. Dan posisinya saat itu Mega hamil itu jauh sebelum peristiwa tersebut dilaporkan. Sehingga saat itu Mega sedang mengandung anak keduanya yang yang berusia 1 tahun ini. Betul, itu tidak ada hubungan dengan pelaporan yang dilaporkan oleh Mega. Artinya setahun yang lalu? Ya, hampir 1 tahun yang lalu, seperti itu. Jadi, kejadian viral tersebut baru kami ketahui setelah adanya aksi pembunuhan. Terkait masalah laporan KDRT tersebut, laporan tersebut sudah pernah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Saat itu pihak Polres sudah mengambil visum, dilakukan visum, dan hasil visum sudah diterima oleh pihak Polres. Namun saat itu Mega memutuskan untuk pulang dan belum sempat diambil keterangan saat itu. Nah, pihak Polres sudah mengkonfirmasi berapa kali dan sempat mengirimkan undangan klarifikasi ke Mega untuk datang ke Polres, dan sempat beberapa kali menghubungi lewat by phone dan WA. Tapi saat itu kebetulan Mega berhalangan untuk datang ke Polres untuk dimintai keterangan. Publik juga masuk kepada pertanyaan apakah pelaku ini memiliki kondisi kejiwaan tertentu, Pak Hasan? Setelah kami lakukan tes dan integrasi, pelaku tidak memiliki gangguan kesehatan dan normal. Apakah yang bersangkutan ketika diinterogasi oleh Pak Hasan selaku Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat mengakui perbuatannya iya, tapi apakah yang bersangkutan menyesali perbuatannya? Tersangka mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya. Ia menyesali perbuatannya. Menyesali perbuatannya. Meskipun peristiwa itu sangat keji ya, Pak. Dan sulit Pak emang Hasan. untuk diterima. Sulit untuk diterima ketika melukai itu memang di bagian leher ya. Betul. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Hasan? Ini tentu saja kita hadir di sini untuk memberikan pesan kepada publik di luar sana agar peristiwa ini semata-mata juga nggak terjadi di mana-mana tempat, Pak Hasan. Betul. Jadi untuk pesan ke seluruh masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, tindak kekerasan di dalam rumah tangga ini tidak hanya juga terjadi, bukan hanya terjadi di perempuan, itu juga bisa terjadi di laki-laki. Jadi barang siapapun yang merasa mengalami tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga, silakan saja melapor. Silakan melapor dan langsung saja peran aktif. Langsung ketika dimintai keterangan oleh polisi, langsung saja, tidak usah takut, karena polisi pasti akan memberikan safe house dan lain-lain bagi siapa saja korban yang mengalami tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi untuk siapapun jangan ragu untuk melapor dan jangan juga takut untuk dimintai keterangan, karena bisa berakibat kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun laporan tak lantas langsung ditahan ya, sebetulnya ya, Betul. Pak Hasan ya, karena sebetulnya ada mekanisme Betul. mediasi ataupun restoratif justice. Betul. Setidaknya dilakukan untuk memediasi upaya-upaya kekerasan terhadap pasangan suami istri ataupun kekerasan dalam rumah tangga ya. Betul, khususnya untuk penanganan juga secara umum maupun di Polres khususnya, dalam kasus ini kita sulit untuk mendapatkan informasi yang detail ketika memang dari pihak pelapor ataupun korban itu pun belum kita mintai keterangan, kita belum bisa mendapat keterangan karena mungkin ada kendala kesibukan dan pekerjaan selain itu. Terima kasih sekali lagi AKP Said Hasan, Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat sudah berbincang bersama kami. Kami sekali lagi hadir di sini untuk memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada sobat semua yang bertanya-tanya tentu saja di luar sana, dan kami melakukan ini
dengan berhati-hati tentu saja di sini dan menghormati segala keadaan dari pihak keluarga yang sedang berduka. Allah, kok bisa-bisanya suaminya seperti itu? Yang anaknya kelihatannya baik, nggak pernah kasar, tega sama istrinya yang katanya dia sayang. Katanya dia sayang banget sama Mega. Tapi ternyata bisa sadis. Sobat, saya Abraham Silaban, saya hadir di kediaman almarhumah, kediaman orang tua almarhumah Mega Suryani Dewi di Desa Tridaya Sakti di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kami akan mencari informasi dan menggali informasi lebih jelas dan detail mengenai apa kesaksian dari ibunda ketika ibundanya yang bernama Linda, ibunda almarhumah, adalah orang yang pertama kali menemukan putrinya terbujur kaku di rumah kontrakannya. Dalam peristiwa tragis ini, Linda, orang tua korban, menjadi pihak yang paling tersakiti. Bagaimana tidak, Linda menemukan putrinya terbujur kaku tak bernyawa di dalam kontrakan dengan kondisi mengenaskan. Tepat di 7 hari kepergian Mega, saya Abraham Silaban mengunjungi rumah korban dan bertemu dengan Linda. Dengan penuh haru, Linda menceritakan kejadian yang menimpa putri kesayangannya yang dikenal pekerja keras. Sobat, saya diterima dengan baik di tengah-tengah keluarga yang dirundung duka. Saya duduk bersama-sama dengan Ibu Linda, ibunda almarhumah Mega Suryani Dewi yang meninggal dunia setelah dilukai lehernya oleh suaminya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, saya sampaikan bela sungkawa yang paling dalam, rasa prihatin yang terdalam atas apa yang terjadi, Bu. Iya. Saya masih lihat dari raut wajah Ibu Linda masih ada gurat terpukul ya, Bu ya. Pastilah, pasti. Kenapa saya katakan demikian? Ini sobat. Karena Bu Linda lah yang pertama kali menemukan putrinya terbujur kaku di kediamannya. Gimana keadaan Ibu sekarang? Insya Allah baik, insya Allah baik. Mudah-mudahan baik. Dengan kita lihat di rumah ini sekarang kan ada papan bunga, aksi turut belasungkawa, ungkapan belasungkawa, ada tetangga yang datang, ada sahabat-sahabat dari almarhumah. Gimana tanggapan Ibu? Agak gimana ya, agak seneng juga teman-temannya datang gitu. Tapi kalau ingat lagi mereka cerita almarhum seperti ini, jadi nambah sedih lagi sayanya. Tapi kalau sepi juga saya juga malah keingetan lagi. Gimana ya, bingung jadinya bilangnya. Ya judulnya mah belum bisa. Apalagi ngeliat anak-anaknya gitu kan, tetap aja Selalu teringat. selalu teringat semuanya. Apalagi di mata saya tuh kelihatannya bukan kelihatan Mega yang lagi cantiknya, bukan kelihatan Mega yang lagi bagusnya, bukan. Di mata saya kelihatan jasad Meganya itu. Dilihat di mata saya kelihatan cuma jasad Mega aja yang kelihatannya. Kenapa, Bu? Jasad Mega itu di mata saya cuma itu aja yang kelihatan. Bukan Mega lagi cantik, bukan Mega lagi
bagus, tapi di mata kelihatannya jasadnya aja. Dengan lukanya, dengan terbujurnya, itu aja yang ada di mata saya. Kelihatannya sementara ini. Jadi bikin saya rasanya kok bisa, apa itu anak saya? Pasti belum percaya sebenarnya. Yang terbujur itu anak saya. Sebenarnya masih belum percaya saya. Itu yang saya dengar. Ibu masih bertanya apa betul Iya, apa benar itu itu anak adalah saya gitu. almarhumah Mega. Saking Nggak kondisi percaya, nggak bisa iya. menerima dan terpukul ya, Bu. Kadang kalau lagi sendiri suka nyubit diri sendiri gitu ya. Tapi kok sakit kata saya. Tapi rasanya Apakah ini mimpi gitu iya, ya? apakah ini mimpi? Rasanya belum percaya sampai saat ini aja. Rasanya walaupun orang udah banyak begini, udah banyak temennya yang datang, tapi rasanya saya belum percaya gitu. Bahwa itu tuh bener-bener anak saya. Belum bisa. Habis apalagi ingat, Masya Allah. Kok bisa-bisanya suaminya seperti itu. Yang anaknya kelihatannya baik, nggak pernah kasar. Tega sama istrinya yang katanya dia sayang. Katanya dia sayang banget sama Mega. Tapi ternyata bisa sadis. Ya kan ya Mas ya? Kan nggak pantas dari kelihatan raut wajahnya juga kan dia. Anaknya kayaknya kalem kan. Emang selama jadi mantu saya nggak pernah ngelihat dia kasar, nggak pernah ngelihat dia gimana gitu. Berarti ya ke saya tuh baik aja. Itu yang saya lihat dari mantu saya itu. Makanya saya nggak percaya. Iya. Tapi sebagai seorang ibu, pernah nggak sih atau seberapa sering Mega cerita kepada ibu mengalami kekerasan dari suaminya? Yang saya tahu pernah dulu sekali waktu dia habis lahiran tuh, yang sama adiknya nama adiknya sempat berantem tuh, Nando tuh sama adiknya Mega sekali. Terus Itu setelah melahirkan? sudah melahirkan. Itu bayi masih berusia berapa hari, Bu? 1 bulan kalau nggak salah. Masih deh. 1 bulan? Belum lama. 1 bulan 2 bulan lah itu si bayi. Mendapatkan perlakuan apa, Bu? Iya, kata adiknya sih dipukul pakai buat masak gorengan itu apa? Buat penggorengan itunya itu pakai Centongan? itu. Yang centongan buat goreng, sodet ya namanya. Ya pakai itu. Kata adik, makanya adiknya nggak terima, berantem tuh sama adiknya. Itu sekali. Adiknya Mega membela Mega, kakaknya? Jadi dikonfrontir langsung Iya, sama adiknya Mega? Iya, Jadi sempat ribut berdua? sempat tonjok-tonjokan. Sampai tonjok-tonjokan, Bu? Sampai tonjok-tonjokan Di mana sama ya? adiknya. Di rumah di sini kan masih Di bareng sini? saya. Oke. Masih bareng saya. Oh, belum kontrak, masih di rumah? Masih di rumah. Oke. Udah itu terjadi, akhirnya pisah kan? Udah pisah lama. Oh, sempat pisah? Pisah lama, habis lahiran itu. Pisah lama. Kalau nggak salah umur 3 bulan deh anaknya, kalau nggak salah 3 bulan. Pisah lama, hampir 1 tahun tuh pisah. Oke. Tapi kenapa tiba-tiba bisa kembali? Udah hampir 1 tahun tuh mereka kembali. Kembali, baikan lagi, Baikan semacam lagi. merujuk gitu lah ya, Bu ya? Nah, sempat lagi nggak di tengah-tengahnya itu atau di lain kesempatan mengalami perlakuan serupa? Agak lama. Terus mereka bareng tuh ya agak lama. Terus Mega dapat kerjaan di Cibubur. Mereka ngontrak di Cibubur, terjadi lagi katanya. Terjadi lagi sampai dia langsung pindah ke sini. Nggak lama habis terjadi. Diapain kalau yang satu itu, Bu, di Cibubur? Itu di Cibubur teman yang cerita ke saya. Teman yang dari Cibubur kemarin ke sini cerita. Saya yang nolongin, Bu. Katanya jam 2 Mega minta tolong ke saya. Dia di KDRT, saya yang datang ke sana. Mendapat perlakuan apa, Bu, kalau boleh tahu? Ditampar ya? Ditampar apa Oke. ditonjok gitu kan? Tonjok. Iya. Kayak gitu. Udah itu pindah ke sini, udah tenang di sini. Setelah di sini lama sampai punya bayi lagi tuh yang nomor 2 ini. Sempat lagi terjadi, tapi nggak terlalu parah ini. Kalau yang kemarin di sini. Oke, jadi kejadian itu di hampir sebulan lah ya? Hampir sebulan. KDRT tanggal 7. Kejadian tanggal 9 kan? Ya. Kejadian tanggal 9 atau tanggal 8, pokoknya sebulan lah ya. Betul, tanggal 7 Sebulan. kejadiannya. Iya.
Sebulan. Kalau malam Jumat itu entah tanggal berapa saya kurang itu. Oke, dan ini kan udah sempat dilaporin polisi, Bu. Iya. Dan kami dengar juga kan Ibu juga ditelepon langsung Iya. oleh Bukan ibu. almarhumah. Bukan, nggak ditelepon langsung. Jadi gini, tanggal 21 kalau nggak salah surat datang dari Kapolres, pemanggilan Mega. Saya bilang ke Mega, nih Neng ada surat. Oh iya Bu, bawa sama dia pulang. Ibu tahu itu surat apa? Kan saya datang Neng dari polisi nih, saya bilang gitu. Oh iya Bu, pemanggilan, dia bilang gitu dari Polres yang kemarin masalah KDRT, dia bilang udah dia pulang. Nggak lama dari itu berapa hari tanggal 28 kata Pak dari Polres kemarin dipanggil lagi, tapi lewat WA Polwan yang manggil. Dia juga bilang ke saya, Bu Neng dipanggil katanya sama Ibu Polwan katanya gitu untuk masalah ini. Tapi Nando ngeduluin Bu katanya, Nando bilang kita udah serumah. Tuh kata Mega. Ya udah. Jadi Nando sudah berkomunikasi katanya dengan pihak polisi. Iya katanya. Lewat bilang, apa komunikasinya, Bu? Saya lihat di WA ada. Ada bukti WA-nya? Diliatin WA-nya ke saya dari Ibu Polwannya itu. Oh, diliatin. Setelah itu katanya sudah damai. kata udah serumah, dia bilang. Udah serumah. Kami udah serumah lagi, Nggak Bu. mau dipanjangin, ya gitulah. Nah, belum, cuma bilang segitu aja. Tapi Mega bilang ke saya, tapi Neng nggak mau Bu, Neng nggak mau selesai begitu aja. Tetap Neng mau mediasi, dia bilang ya. Mau mediasi, mau disaksikan sama ibu, sama kakak, sama keluarga dia, sama polisi, pengen tanda tangan di atas materai. Seandainya Nando KDRT lagi, Neng mau dia denda sebesar-besarnya, gitu aja. Sebelum tanggal 7 September, hari Kamis, peristiwa itu terjadi, Ya. ada komunikasi dengan Mega, Bu, mengenai barangkali Tanggal 7 percecokan hari semakin Kamis. tinggi atau semakin Enggak. sering. Enggak. Justru kan hari Kamis nih ya, hari Kamis kan, hari Kamis dia libur, hari Kamis tanggal 7 itu. Dia telepon saya, Ibu jemput Neng dong, anak-anak pengen ke rumah Ibu. Ya udah, jam seginilah asar lah saya ambil ke sana. Dari asar sampai jam 10 di rumah saya, jam 10 malam tuh malam Jumat. Oke. Di rumah saya. Di sini. Di sini, ya di Oke. sini. Dia cerita dengan bahagianya bahwa dia dapat kerjaan yang ini, kerjaannya bagus, Neng di sini nyaman, gajinya lumayan, dia bilang gitu. Pokoknya Ibu tenang aja, gaji Neng gede, dia bilang gitu, ya. Pas jam 10, udah suami kamu panggil sana, kamu pulang, udah malam, Ibu kan besok harus ke pasar, saya bilang gitu. Jam 10 suaminya datang, jemput, ya udah mereka pulang. Tapi Mega dalam keadaan lagi bahagia, lagi senang, cerita ke saya kerjaannya ini. Makanya saya nggak curiga apa-apa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Nggak di ada situ? tanda-tanda Mega lagi sedih, Mega lagi ada masalah, enggak. Cuma saya sampai pernah nanya begini, Neng, suami kamu keluar dari jam berapa? Dari jam 7 Bu, sampai semalam ini belum pulang? Belum. Suami kamu kan putih, gimana kalau hitam? Bodoh amat. Udah segitu aja, itu yang masalah suaminya, ngomongin suami segitu doang dia. Bodoh amat katanya. Oke. Udah segitu, langsung mereka pulang. Mereka pulang dengan senang. Dia bilang ke suaminya, aku udah dapat lagi kontrakan, aku mau ngontrak lagi deket Ibu. Di belakang kan dapet tuh. Ya udah, kalau mau ngontraknya cepat-cepat kita pindah. Udah segitu aja. Langsung mereka pulang dengan dadah-dadah, dengan bahagia. Itu di hari peristiwa itu terjadi. Di hari peristiwa terjadi. Dari sini jam 10 nyampe rumah, taruhlah ke Cibitung paling 15 menit ya. Iya, 20 menit sampai Ya, 30 menit. segitulah ya, nggak sampai 30 menit kayaknya. Oke, itu kan Dekat. kondisi mereka berdua ya, Bu Iya, ya? berempat sama Berempat anaknya. sama anaknya. Ah, Oh, jemput dari sini. Iya, kan jemput Oke. dari sini. Nah, itulah mungkin katanya terjadinya kan jam 11 malam. Betul. Kan pulang dari sini Iya, berarti betul, gitu. Pulang dari sini, benar-benar pulang dari sini. Saya sih berharap hukuman seberat-beratnya, seandainya bisa, hukuman mati. Kalau memungkinkan, hukuman mati. Dari sana, Bu, kami dengar Ibu sempat berupaya untuk mengontak putri Ibu, Betul. almarhumah, sebelum detik-detik kejadian itu. Kan dari sini kan jam 10 tuh, sama mereka terus ribut katanya kan jam 11. Iya. Udah dari situ udah kan saya nggak tahu lagi.
pas hari Jumat sekitar jam 10 suaminya WA saya, ibu nanti setelah sholat Jumat Nando nitip anak-anak ya. Itu dia bilang. Dari Mega nggak ada sama sekali. Oke. Dari suaminya. Jam 2 anak-anak dianterin betul ke sini. Jam 2 dianterin. Sudah. Saya biasa udah biarin aja, udah biasa begitu. Cuma saya sempat nanya, Mega kerja naik apa? Naik kereta, Bu, kata suaminya. Padahal berarti Mega kan udah meninggal kan? Ya kan malam. Betul. Saya tanya itu berarti udah nggak ada kan? Berbohong lah ini. Berbohong ya. Jam 12 malam, karena anak-anak belum dijemput, ibu telepon lagi. Ini udah malam, udah jam segini. Iya Bu, biasa lagi makan, kata suaminya. Mega di telepon sama ibu dering, tapi kan nggak ada yang ngangkat. Tapi HP dalam keadaan dering gitu, bukan manggil, dering tetap berdering. Pas jam 1:30, ibu udah gelisahnya bukan ibu mau ke pasar, ibu mau belanja, kan ibu harus jualan besok. Ya udah ngajak bapak, ya udah kita anterin aja lah, nanti pulang habis nganterin kita langsung belanja, ibu bilang gitu. Ya itulah, ibu menemukan tuh, ibu karena ibu nganter anak-anaknya ke sana. Ibu nyampe sana, kata bapak motornya nggak ada. Biarin, pengen lihat dulu saya ke rumahnya. Pas nyampe rumahnya, ternyata AC nyala kan. AC nyala, kata ibu ini ada anaknya di dalam. Ih enak banget, anak nggak dijemput udah tidur aja, ibu bilang gitu kan. Ibu gedor, lama ibu gedor, nggak dibuka-buka, udah ibu ke jendela, udah ibu ke pintu lagi, udah bolak-balik, sampai yang sebelahnya, sampai keluar karena berisik, ibu gedor-gedor. Pas ibu lihat ke rak sepatu, di sepatu ada kunci, ibu pikir, oh suaminya lagi jemput anak-anak ke rumah ibu kali. Ibu pikir sisipan jalan nih, sisipan jalan dia ngambil ke rumah kali. Ibu buka tuh pintu, ibu mau marah niatnya karena nggak dijemput anaknya. Ibu teriak, Neng. Pas ibu lihat Neng, ibu kaget. Ibu lihat ya udah seperti itu, yang dengan lehernya nganga, matanya ada darah kering. Ibu pikir itu mata rusak, nggak taunya darah kering katanya di sini. Ibu sempat keningnya sempat ibu pegang, kok dingin amat. Tapi ibu di hati emang udah nggak bernyawa. Tapi ibu nggak yakin itu anak ibu gitu, nggak yakin banget. Apa mungkin Mega? Makanya ibu langsung teriak ke bapak. Itu Mega kenapa? Itu Mega kenapa? Itu Mega bukan. Itu Mega bukan. Kata bapak Mega udah meninggal. Kata bapak begitu. Terus ibu gedor yang punya rumah kan, yang punya rumah keluar. Tolong dong, lihat itu Mega kenapa? Tolong Pak, itu lihat Mega kenapa? Si bapak mau masuk sama yang buka pintu sebelah Mega, ngajak ke dalam, polisi itu datang. Datang serombongan polisi, yang belakangan itu Nando udah diborgol. Ibu lihat kakinya sama keningnya ibu pegang udah dingin, itu aja. Waktu itu Bu, anak-anak sedang apa? Sama ibu. Sama ibu. Ibu gendong si kecil, bapak gendong si yang gede. Bapak megang yang gede, ibu gendong yang kecil. Waktu ibu megang si almarhum, ya anak-anak lagi digendong sama ibu. Cuma yang gede nggak mau masuk, berontak dia nggak mau masuk. Saya ungkapkan rasa salut saya kepada ibu yang tetap tegar dalam kondisi seperti itu Bu, dan tetap menjaga cucu ibu yang ini seorang anak loh Bu. Wow, saya merasa hati saya betul-betul teriris nih Bu. Menyaksikan ini sobat Bu, seorang anak yang usianya 3 tahun. Dia berontak dan dia berusaha untuk semacam menghalang-halangi neneknya untuk masuk ke rumahnya. Seolah dia sudah mengetahui bahwa ibunya sudah berpulang. Dan di kondisi yang sama kami mendapati ada bercak-bercak darah di tembok. Dan bercak darah itu menyerupai jari jemari dan telapak tangan anak kecil. Ini luar biasa. Ini
Ini sungguh-sungguh menyakitkan tentu saja. Kalau disebutkan Bu, bahwa akar permasalahannya adalah mengenai ekonomi. Enggak mungkin. Menurut saya, biarin saya ungkapin aja ya. Silakan. Mega tuh berantem, kalau berantem selalu gara-gara mertua, gara-gara ibunya. Dia sering bilang, Bu, Neng kalau berantem tuh pasti gara-gara mamahnya. Neng selalu berantem gara-gara mamahnya. Itu kalau bilang ke saya. Neng tuh berantem bukan gara apa-apa, Bu, pasti gara-gara mamahnya. Di mata Bu Linda, almarhumah ini seperti apa sih Bu? Apa yang Bu Linda sulit sekali lupakan dari almarhumah? Periang. Anaknya periang, dia punya kesulitan tuh nggak pernah, maksud dia tuh sedih-sedih, nggak pernah memperlihatkan kesedihannya. Dia selalu bahagia walaupun dia dalam keadaan sedih, tetap aja dia nggak pernah memperlihatkan. Anaknya teguh, pantang menyerah. Gua harus bisa, selalu begitu. Pantang menyerah anaknya. Akan seperti apa masa depan dari cucu Ibu, mengingat mereka ada dalam posisi yang tak seorang pun mau ada dalam posisi itu, tapi apalah daya, mereka hanya anak kecil, mereka masih 3 tahun yang paling besar, 1 tahun yang paling kecil. Gimana Bu masa depannya nanti? Ya mereka juga nggak minta seperti ini kan, ya kan mereka nggak minta seperti itu kan, mereka nggak minta ya. Tapi udah takdir, mau bagaimana lagi? Ya saya sekuat tenaga, saya besarkan, saya harus bisa bersama kakaknya dan adiknya Mega, itu aja. Saya harus kuat membesarkan mereka. Kakaknya udah janji, udah biarin tanggung jawab Deden Bu, gitu kata kakaknya. Satu pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu hukuman apa yang paling pantas diganjarkan kepada pelaku yang berbuat keji kepada putri Ibu dan tentu saja merusak masa depan 2 anak kandungnya sendiri? Saya sih berharap hukuman seberat-beratnya, seandainya bisa, hukuman mati. Kalau memungkinkan, hukuman mati. Dan sobat, harapan saya juga satu, itu juga agar dinas-dinas terkait juga memberikan perhatian kepada anak-anak yang menjadi korban dalam peristiwa seperti ini. Saya Abraham Silaban. Terima kasih sekali lagi Bu ya. Makin kesini mukulinnya makin dahsyat, karena kan yang terakhir juga yang tahun lalu tuh dia cerita sama saya, itu dia katanya sampai lari-lari keluar rumah, itu rambutnya katanya udah diguntingin, bentuknya udah sampai nggak jelas, dan habis itu dia sempat nge-live di Instagram tuh, rambutnya udah dipotong, udah nggak jelas wujudnya. Keluh kesah liku kehidupan yang dialami Mega selama mengarungi rumah tangga dengan Nando selalu diceritakan kepada Rina, sahabatnya. Rina pun menuturkan jika kekerasan yang dialami Mega dilakukan Nando sejak menjalin kasih di bangku SMK. Rina pun tak menyangka jika Mega harus pergi dengan cara tragis di tangan suaminya sendiri. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya akan menggali informasi dan keterangan-keterangan dari Mbak Rina yang merupakan sahabat dari almarhumah Mega Suryani Dewi. Mbak Rina, kami sekali lagi turut berduka atas apa yang terjadi, atas kepergian dari almarhumah tentu saja. Hal yang sama kami ungkapkan juga kepada pihak keluarga, termasuk juga bagi kerabat dan sahabat. Mbak Rina ini jadi sahabat satu kantor ya? Temen kerja satu mall. Satu mall? Artinya memang rekan kerja ya? Iya. Pertama kali tahu informasi mengenai peristiwa yang tragis ini dari siapa? Dari teman-teman kerja. Jadi kita DM-an mastiin, karena kan Mega waktu itu posisinya ada 2 orang ya. Kita mastiin ini Mega yang mana gitu.
Nah pas diskusi-diskusi kita juga belum bisa mastiin karena dua-duanya Meganya nggak bisa dihubungin kan. Nah akhirnya scroll sosmed muncul kan di TikTok tuh foto-fotonya. Baru deh besoknya langsung saya sama teman-teman langsung ke rumah mastiin dan benar Mega teman kita gitu. Pasti terguncang langsung. Iya, kaget banget. Saya kenal almarhum kan dari 2019 ya. Nah kebetulan karena saya sudah berumah tangga dan usia mungkin lebih matang, jadi dia berani curhat, nanya-nanya ke saya. Nah itu udah mulai-mulai sharing masalah kekerasan yang dia dapat bahkan dari pacaran ya, udah cerita gitu. Oh iya? Ya. Jadi ketika pelaku dan korbannya, Anda sebutkan tadi mereka sudah berpacaran ya? Kan dari sekolah. Sejak Satu tingkat apa? SMK. SMK. Pernah juga melakukan hal kekerasan. Iya. Mengenai kekerasan yang dialaminya sejak duduk di bangku SMK, semenjak berpacaran ini, kekerasan apa yang diceritakan Mbak Rina? Andai kata ini bisa diceritakan kepada kami. Ceritanya paling kalau berdebat itu si suami tipe yang nggak bisa diomongin baik-baik, jadi langsung kayak Temperamental. kayak langsung ngegampar atau ngejambak kayak gitu. Dan itu kebiasaan yang pernah dimulai dari dulu. Padahal korban juga nggak pernah ngelawan sih, dia kalau cerita saya nggak pernah ngelawan, diem aja dia bilang. Tidak pernah membalas. Enggak. Karena dia ngerasa kalau makin dibalas takutnya makin jadi kan. Makin keras. Takutnya. Jadi dia ya udah diem aja kalau digituin. Jadi mengenai kekerasan yang dicurhatkannya di media sosial, itu barangkali lebih dulu sudah diceritakannya kepada Mbak Rina? Iya, pasti cerita. Saya cerita juga ke dia, saya bilang udah jangan lanjut. Karena yang kayak gitu-gitu kita tuh tinggal nunggu batas emosi dia muncak kan si tersangka itu. Saya bilang gitu. Jadi sebelum itu terjadi mending pergi duluan. Saya bilang gitu. Nah, Waktu itu responnya? Responnya iya sih Kak, kata dia, soalnya makin kesini mukulinnya makin dahsyat. Karena kan yang terakhir juga yang tahun lalu tuh dia cerita sama saya, itu dia katanya sampai lari-lari keluar rumah, itu rambutnya katanya udah diguntingin, bentuknya udah sampai nggak jelas, dan habis itu dia sempat nge-live di Instagram tuh. Rambutnya udah dipotong, udah nggak jelas wujudnya. Tunggu dulu. Jadi tahun lalu pernah mengalami peristiwa kekerasan juga, dan juga sempat disebarluaskan informasinya di media sosial, live di Instagram. Dia update terus, setiap dipukul dia pasti update di sosmed. Tuh. Dia ingin memberikan pesan di luar sana. Ini menarik nih sobat, ini satu fakta yang kita temukan, keterangan dari almarhumah sebelum ia berpulang. Ia menyampaikan informasi mengenai kekerasan yang bertubi-tubi yang dialaminya di media sosial, dan bukan sekali, berkali-kali ya. Mbak Rina, termasuk live di Instagram. Ini adalah untuk memberikan pesan kepada perempuan yang sekiranya mengalami hal serupa untuk berani speak up, berani bicara. Itu sempat disampaikan kepada Mbak Rina. Biar nggak terjebak di lingkungan yang seperti itu. Nah kan pada terakhir di VT dia terakhir kan dia bilang, alhamdulillah sampai pada akhirnya gue berani mutusin buat jadi janda, kata dia gitu. Oh, dia sudah sampaikan itu? Iya. Itu pesan terakhirnya dia? Iya, di sosmed itu. Sama yang terakhir cerita ke saya itu terakhir, ya udah Kak, akhirnya gue berani mutusin buat pisah, kata dia gitu. Dan setelah itu nggak ada kabar lagi. Sampai pada akhirnya terdengarlah informasi yang menyakitkan ini. Karena sebelumnya sih dia tuh setiap kontak saya pasti setiap habis kena kekerasan fisik tuh pasti cerita. Tapi habis itu kalau dia baikan nggak ada kabar lagi. Cuman dia sempat bilang gue nggak bisa chat lama-lama atau ngetik lama, takut dibaca suami. Jadi dibatasin, kayak mau main juga nggak boleh gitu. Alasan mereka bertengkar, andai kata ini juga bisa di-sharing kepada kami, betulkah ini semata-mata hanya soal ekonomi, ketidakpuasan ekonomi, jenjang penghasilan dan sebagainya? Atau barangkali ada hal-hal lain yang kita nggak ketahui? Kalau dari ekonomi enggak sih ya, soalnya kan dari zaman pacaran, kalau orang pacaran kayaknya udah nggak belum bahas ekonomi ya, tapi dari pacaran memang udah begitu, berani mukul. Barangkali sempat cerita juga nih ke Mbak Rina, mengapa saran Mbak Rina untuk almarhumah dan suaminya berpisah? Tepatnya saran Mbak Rina kepada almarhumah, teman Mbak Rina ini, Mega ya. Saran Mbak Rina ke Mega kan untuk pisah. Tapi kenapa yang bersangkutan tidak mengambil itu? Pertama dia masih berat sama anak.
pasti ya. Karena rata-rata kan pasti karena anak ya alasannya. Tentu. Ditambah juga suami kan juga sama anak deket lah gitu. Jadi dia kadang dia bilang suka nggak tega kalau ngeliat Saka nggak ketemu suami gitu. Dia cerita gitu. Saya kasih gambaran sih, kata saya, iya benar anak kadang butuh ayah, tapi kan kalau dia ayahnya sendiri selalu menunjukkan hal-hal yang itu kan karena dia kalau mukul di depan anak ya kan nggak mungkin nggak kelihatan anak gitu, nggak sehat juga buat perkembangan anak, saya bilang gitu. Ya. Tapi barangkali ada hal ataupun pesan yang ingin Mbak Rina sampaikan mengenai kesan terhadap almarhumah dan pesan dari peristiwa ini. Kalau saya pribadi sih yang nggak bisa saya lupain kan dia anaknya ceria banget ya. Dulu justru saya yang cerita gitu, saya dipukulin sama dia. Dia tuh yang selalu kasih support, udah Kak nggak apa-apa, inget anak gini-gini. Suaranya kan juga ciri khas ya, suaranya imut-imut ceria gitu gimana sih suaranya. Jadi kan itu bikin kita inget terus. Betul. Gitu sosok dia yang ceria, ekspresif gitu. Periang ya? Periang, padahal dia sendiri lagi sedih gitu, tapi masih bisa support kita. Itu rame sih. Lah ya anaknya. Anaknya rame. Terus masih mau bantu temen walaupun dia sendiri juga lagi sulit gitu. Kalau itu saya pribadi yang mengenal almarhum. Kalau untuk pesannya sih ya semoga ada keadilan ya buat almarhum. Dia juga dapat kekerasan kan bukan cuma 1-2 tahun. Udah lama dari 2019 aja udah sering cerita seperti itu. Semoga dapat hukuman yang setimpal. Gitu aja. Pesan itu saya amini tentu saja sebagai bentuk semangat slogan dan kampanye kita untuk segala tindak kekerasan di dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan yang dilakukan oleh orang-orang yang dirasa temperamental dan tidak bertanggung jawab, apalagi di depan anak sendiri, ini nggak bisa diterima ya, tidak bisa diterima. Nggak bisa toleransi. Harus berani speak up, harus berani bicara. Nggak hanya berhenti di sana, harus berani mengambil langkah. Terima kasih sekali lagi Mbak Rina. Ya, oke. Ini Mbak Rina, sahabat dari almarhumah, memberikan pesan yang kuat kepada kami sobat. Saya Abraham Silaban, berterima kasih atas pesan yang disampaikan. Barangkali ini menjadi hal yang menyimpulkan apa yang kami lakukan di sini untuk menelusuri peristiwa kejadian tragis pembunuhan seorang istri yang dilakukan oleh suaminya di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.